siapa otak intelektual di balik penusukan Syekh Ali Jabir? Ikuti terus video saya kali ini dari awal sampai akhir agar tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Muhammad Zubairi TV, channel dakwah, motivasi, dan bisnis. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan otak intelektual di balik penusukan Syekh Ali Jabir. Wah, ini luar biasa. Apakah saya mengetahui siapa otak intelektual di balik penusukan Syekh Ali Jabir? Ikuti terus video saya kali ini dari awal sampai akhir agar tidak salah paham. Mari kita ikuti. Alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah, pengalaman baru bagi saya. Yang biasa selama ini 12 tahun di Indonesia mengajak masyarakat menjaga nikmat aman, menjaga kebersatuan, menjaga kebersamaan, damai, sejahtera. Ternyata nasib saya berada di Bandar Lampung atas isi acara. Allah subhanahu takdirkan ada orang datang dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan di posisi ke depan leher dan dada, dan tusukannya cukup keras, cukup kuat, sampai separuh pisau masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di tangan bukan di leher, sambil batah pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah batah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. Kali ini kita akan membedah otak intelektual di balik penusukan Syekh Ali Jabir. Sebelum kita lanjutkan, saya minta tolong untuk tekan tombol subscribe agar menambah berkembangnya manfaat yang bisa disebarkan oleh Muhammad Zubairi TV. Silahkan like, bisa Anda share. Kalau ada pertanyaan atau mungkin informasi tambahan dan lain-lain, termasuk permintaan saya membahas tema tertentu, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Para pemirsa semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan otak intelektual di balik peristiwa tersebut. Apa yang saya maksudkan dengan otak intelektual? Apakah saya ingin membedah siapa otak intelektual di balik anak muda tersebut? Ternyata yang saya maksudkan di sini itu bukanlah siapa otak intelektual. Kenapa? Karena bukan ranah saya. Pastinya, sebagaimana juga Syekh Ali Jabir sampaikan, beliau percaya penuh kepada polisi yang karenanya sebagai aparat yang punya hak untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut, maka beliau percayakan penuh. Tapi hendaknya melaksanakannya dengan cara yang sangat profesional. Karena sebagaimana kata beliau, tidak mungkin kalau ini orang gila, orang stres. Seperti terlatih. Di beberapa media saya kira kita bisa melihat apa yang diungkapkan oleh Syekh Ali Jabir itu, beliau adalah, si anak ini adalah anak yang terlatih. So, karenanya saya tidak ingin memperluas dan memperdalam bab siapa otak intelektualnya. Lantas apa dong maksud dari judul video saya ini, otak intelektual di balik penusukan Syekh Ali Jabir? Maka yang saya maksudkan otak intelektual di balik penusukan
penusukan kepada Syekh Ali Jabir itu adalah agar kita menggunakan otak kita, menggunakan akal kita, sehingga intelektualitas yang Allah anugerahkan di otak dan di akal kita ini bisa kita pakai untuk mengambil hikmah-hikmah terbaik dari peristiwa yang terjadi, yakni penusukan kepada Syekh Ali Jabir tersebut. So, berarti kita mulai masuk, ya, otak intelektual di balik penusukan kepada Syekh Ali Jabir itu adalah hikmah-hikmah besar yang menjadi pelajaran terpenting bagi kehidupan kita secara keumatan utuh kaum muslimin, wabil khusus lagi adalah para dai, para ulama, dan lebih luas lagi adalah bagi bangsa kita, bangsa besar, yakni bangsa Indonesia. Apa saja hasil renungan yang kemudian harus kita jadikan pelajaran terpenting, hasil dari olah pikir dan olah hati yang saya menyebutnya dengan otak intelektual di balik penusukan kepada Syekh Ali Jabir. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagaimana di beberapa ungkapan serta press release yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir, bahwa semua itu adalah qadarullah. Semua itu adalah segala hal yang mengenai dan terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir ini mengingatkan kembali kepada kita tentang hakikat akidah Islamiyah yang benar ala ahlus sunnah wal jamaah, bahwa semua yang terjadi itu adalah qadarullah wa masya'a. Semua yang terjadi itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama, orang-orang yang berbangsa sebagai bangsa besar seperti bangsa kita Indonesia ini, maka jadikanlah peristiwa ini sebagai sarana untuk memperkuat keimanan kita, akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hasil dari otak intelektual di balik penusukan kepada Syekh Ali Jabir. Yang kedua, yang tidak kalah penting, wabil khusus kepada para dai, para ulama, lebih umum lagi kepada keseluruhan dari umat ini, dan lebih besar lagi adalah kepada seluruh anak bangsa Indonesia. Pastikan bahwa sesungguhnya yang menjadi penting ketika kita bernegara, berbangsa, dan berinteraksi dengan sesama anak bangsa, itu adalah apa yang telah diletakkan oleh para founding fathers, para pendiri bangsa kita ini, yang berdasarkan kepada Pancasila sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dia Pancasila, bukan kurang dari itu. Maka nilai-nilai Pancasila itu harus benar-benar diamalkan, bukan hanya dislogankan, apalagi dengan tujuan yang terbalik, yakni untuk menuduh atau menyudutkan pihak tertentu. Loh, apa hubungannya? Sebagai orang yang Allah anugerahi intelektual, maka akal dan pikiran kita, otak intelektual kita, sudah bisa melihat beberapa kejadian-kejadian pada sejarah bangsa kita. Sebuah organisasi yang anti Tuhan, komunis, itu sebelum pemberontakannya, baik di tahun 1948 atau kemudian 1965, beberapa waktu sebelumnya, cukup masif mereka mengatakan aku Pancasila, saya Pancasila, dan seterusnya, dan
dipakai Pancasila ini untuk menyudutkan pihak lain, namun hakikatnya justru mereka sendiri yang ternyata benar-benar ingin mengganti Pancasila tersebut. Pelajaran penting yang kedua, sebagai hasil dari otak intelektual di balik penusukan Syekh Ali Jabir, model-model yang dilakukan oleh seperti penusuk dan atau kalau ada otak intelektual di baliknya, itu adalah model-model seperti baik itu Orde Lama atau mungkin orde-orde yang lainnya yang hakikatnya mereka bertentangan dengan Pancasila tetapi sering menslogankan aku Pancasila, saya Pancasila, saya Pancasila, sambil Pancasila dipakai untuk menyudutkan pihak yang lainnya yang berseberangan, mungkin secara politik, mungkin secara keyakinan, mungkin secara agama, yang sesungguhnya oleh Pancasila ini diakomodir oleh bangsa ini, oleh landasan dasar kita di Pancasila, di Undang-Undang Dasar, dan peraturan perundangan-perundangan yang lainnya. Dari sini kita harus bisa mengambil pelajaran penting bahwa sesungguhnya berbangsa dan bernegara, kita berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itu yang amat penting adalah benar-benar memahami yang kandungan yang ada di dalamnya dan mengimplementasikannya, bukan memanipulasikannya. Otak intelektual yang ketiga itu adalah bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan kepada kita bahwa al-mu'minul qawi khairun wa habbun ilallahi minal mu'minil dhaif. Sesungguhnya orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Bagi seorang muslim mukmin, ajaran Islam ini mengajarkan agar melatih dirinya menjadi pribadi yang sehat dan kuat, dan dengan kesehatan dan kekuatannya dia bisa memanggul tugas-tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk diimplementasikan dimanapun berada, apalagi di bumi kita tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Perlu punya bela diri, yang dengan itu jiwa satria, keberanian, tapi tetap wise, kemampuan untuk mengontrol diri. Sebagaimana Rasulullah umpamakan seorang mukmin itu bagaikan lebah, yang dimakan yang baik-baik, yang dikeluar pun juga luar biasa baik. Tidak mengganggu orang. Tetapi jika ada yang mengganggunya, maka tidak akan dibiarkan sampai kemudian dia di ujung dunia manapun akan dikejar. Dan pastinya orang mukmin punya keyakinan kalau toh misalnya dia bisa melenggang dalam kehidupannya paling banter di usia 60-70, maka besok di akhirat dia akan mendapatkan balasan kerugiannya yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya menjadi kebaikan bagi muslim mukmin yang dizalimi oleh berbagai macam perlakuan tersebut. Nah, yang keempat, otak intelektual di balik penusukan kepada Syekh Ali Jabir ini akan menyimpulkan atau memiliki dan mendapatkan inspirasi, mendapatkan pelajaran berharga. Allah tegaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sehingga antara iman dan ukhuwah, iman dan persaudaraan itu bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang pasti akan menentukan nilai dari masing-masingnya. Sisi yang satu akan memberikan makna kepada sisi yang lainnya. Pun demikian sebaliknya. Maka tidaklah sempurna iman seseorang ketika tidak ada ukhuwah. Pun demikian, ukhuwah
tidaklah bermakna ketika kemudian tidak dilandasi oleh iman. Kita sebagai umat Islam harus terus meningkatkan kualitas dari ukhuwah Islamiyah kita. Di dalam ukhuwah Islamiyah itu nanti, wahai saudara-saudaraku semua, sebangsa dan setanah air, Anda semuanya tidak perlu ragu karena sejarah telah membuktikan bahwa ukhuwah Islamiyah dan komitmen keislaman pada pribadi muslim mukmin, para ulama, para dai, para santri di negeri bangsa kita ini akan memandu mereka untuk berkontribusi yang terbaik terhadap bangsa ini, tidak pernah menyakiti bangsa ini, bahkan siap berkorban demi untuk kemerdekaan bangsa ini, negara ini, siap berkorban untuk persatuan. Ingat, siap kok umat ini untuk kemudian 7 kata itu dihapus, sehingga Pancasila menjadi seperti yang kita yakini sekarang, yang kita hafalkan sekarang, yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan kurang dari 5 sila tersebut, tapi utuh 5 sila di dalam Pancasila. Itu bentuk siap berkorbannya para ulama Islam, para founding fathers, para bapak pendiri bangsa kita semua, demi bisa memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa. Terbentuknya bangsa ini didasari dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan pastinya dalam sejarah telah benar-benar diimplementasikan nilai-nilainya, bukan sekedar slogan. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan ragu, dan jangan bimbang ketika kemudian kami menyerukan kepada umat Islam ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Sesungguhnya terikatnya dengan sangat baik, kuatnya ikatan ukhuwah Islamiyah bagi umat ini pasti akan memberikan kemanfaatan lebih baik dan lebih besar lagi bagi bangsa ini. Yang tidak suka ada 2 kemungkinan. Kalau dia misunderstanding atau dia mendapatkan informasi yang salah, insya Allah lebih mudah untuk bisa diluruskan. Dan apabila mereka sudah bergaul, orang-orang yang miscommunication atau misinformation, informasi-informasi yang salah, setelah mereka berinteraksi dengan kaum muslimin, dengan umat Islam yang komitmen dengan Islamnya, mereka enjoy, nikmat, rasakan nyaman semuanya. Tapi yang bahaya yang kedua, yang punya tujuan ada udang di balik batu, yang memang tidak suka. Nah, yang tidak suka ini yang sesungguhnya tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, yang kelima, yang terakhir. Dari otak intelektual di balik penusukan kepada Syekh Ali Jabir ini ada pelajaran yang luar biasa berharga, penting untuk kita jadikan pelajaran, message penting bagi kita semuanya, bahwa sesungguhnya warisan luhur dari manusia-manusia paling baik di muka bumi siapa? Yakni para nabi dan para rasul. Itu adalah amal yang kemudian tongkat estafetanya itu diberikan oleh para nabi dan para rasul itu kepada umatnya, wabil khusus pada Rasulullah, dari Rasulullah SAW, tongkat estafeta dakwah itu diberikan kepada para ulama, para dai, sehingga apapun kondisinya kita harus memahami sesungguhnya dakwah Islam. Tadi kita sudah sampaikan di depan, kita semuanya, seluruh anak bangsa, jangan pernah salah persepsi terhadap istilah-istilah, apakah itu dakwah Islam, apa kemudian informasi ukhuwah Islamiyah, istilah ukhuwah Islamiyah dan sebagainya. Pasti kalau benar dan lurus sesuai dengan ajaran Islam ini,
peninggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli sunnah ala ahli sunnah wal jamaah, maka pasti akan memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara ini. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang, nggak usah takut. Justru Anda semuanya, kita semuanya, bangsa ini akan merasakan manfaatnya. Kembali yang kelima tadi, itu adalah bahwa dakwah Islam itu adalah amal yang sangat mulia, yang merupakan warisan luhur Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang kemudian mengembannya, baik para ulama dengan ulumuddinnya dan juga para dai dengan kemampuan masing-masing yang dia kemudian bisa berdakwah kepada umat ini, sesungguhnya amal yang sangat istimewa dengan sunnatullahnya. Di dalamnya ada kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kesadaran dan pemahaman kita adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, rintangan-rintangan terhadap aktivitas dakwah ini menjadikan kita tidak pernah kendor. Sebaliknya, adanya ATHG tersebut, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut akan menambah semangat kita untuk berdakwah dan menambah keyakinan kita bahwa dakwah yang kita jalani, dakwah Islam itu adalah amal yang benar, yang baik, karena seperti itulah yang dirasakan dan dialami oleh para nabi dan para rasul. Adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Segala hal yang memungkinkan mencelakakan dan seterusnya pastinya kita antisipasi dengan contoh-contoh dari para nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama untuk bisa menyelamatkan diri, untuk bisa membela diri, untuk bisa membela dakwah Islam ini. Sehingga dengan persiapan-persiapan dan antisipasi-antisipasi yang baik tersebut, kalau toh kemudian ada benar-benar datang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, kita siap, umat siap. Dengan persatuan umat, dengan ukhuwah umat, maka ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu akan lebih ringan untuk bersama-sama ditolak, untuk bisa diantisipasi atau digagalkan. Kalau toh terjadi, maka itu juga sama sekali tidak mengurangi semangat dari dakwahnya. Itulah kawan-kawan, sahabatku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 pelajaran penting yang merupakan hasil perasan dari otak intelektual di balik penusukan kepada Syekh Ali Jabir. Semoga bermanfaat dan bisa kita jadikan pelajaran bersama bagi pertumbuh kembangan keumatan dan juga untuk kemajuan bersama-sama bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berbicara dengan jamaah yang pukul sebelah kiri, mungkin sangat mudah untuk mungkin di bagian dada atau karena dia tangan di atas, bukan posisinya mencari perut, ya. Kalau mencari perut kan pasti tangan di bawah. Jadi nampaknya orang ini sudah terlatih, bukan orang yang, mohon maaf, gila sembarangan gitu. Kenapa? Pertama dari segi kekuatan, apalagi dia kurus, badannya kecil, namun tidak mungkin bisa. Kalau saya hanya tahan dia aja, dia tidak bisa bergerak, apalagi mau lawan. Makanya dengan fisik dia, dan mungkin dia orang-orang yang gila bisa, dan juga saya kira pasti terlatih. Makanya tusukannya juga berhasil masuk ke tangan saya. Dia ingin lepas lagi, ingin tusuk lagi. tusuk lagi. Makanya saya lawan dengan gerakan tangan batah. Tapi subhanallah, alhamdulillah masih diberikan oleh Allah umur dan masih kita terus berjuangkan. Saya mohon doa restu dari jamaah dan kita istiqamah. Apapun ujian yang kita hadapi, ini tantangan antara hak dan batil. Apalagi para ulama, para dai kita, sampai titik ini mereka berupaya mencari kelemahannya, mencari kesalahannya. Dan saya tadi sambil ditelepon banyak dari Jakarta, dari termasuk pengacara-pengacara di Jakarta, dan mereka menawarkan, saya bilang lanjutkan, jangan dibiarkan, karena ini bukan untuk saya sebenarnya, untuk melindungi ulama. Ulama mohon maaf, karena terlalu ikhlas.
maafkan nanti jadi permainan gitu. Iya, Makanya saya dimanfaatkan. bilang enggak. Kita kalau urusan pribadi saya tidak ada tuduhan. Tapi secara hukum dia harus diproses. Dan kita harus tahu siapa di belakang dia. Karena menurut saya ketika dia berhadapan dengan saya bukan orang yang gila. Dan orang yang betul-betul terlatih. Mohon maaf, kekuatan dan orang kurus dan kecil badannya sambil bisa separuh isunya masuk ke dalam ini bukan orang yang mudah. Mental yang kuat, berani, sudah ditanamkan masalah itu dan dilatih supaya harus lebih kuat. Kalau kecil nggak mungkin bisa tertusuk sampai ke dalam. Sampai pas di rumah sakit, dokternya cukup kaget, ini cukup dalam, makanya dijahit di bagian dalamnya 6 jahitan, bagian di luarnya 4 jahitan. Tapi alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan Allah bersama kita semua. Selama kita bersama Al-Quran untuk dakwah, untuk agama Allah, jangan khawatir. Sampai ada istri saya nangis, mertua saya bilang kenapa nangis? Kalau saya mati di jalan Allah daripada mati di hotel. Saya walaupun merasa nikmat Allah masih berikan umur, tapi jujur saja saya sedih. Saya ingin kenapa tidak dilihat saya? Biar saya mati di jalan. Coba bayangkan pas lagi dakwah mati. Ini kan jalan para nabi, bukan jalan ustaz, bukan jalan para nabi. Nabi yang Allah pilih mereka untuk berjalan di dalam perjalanan dakwah ini. Makanya ketika kita diberikan kesempatan bisa berdakwah di jalan yang sama, berarti kita mendapatkan pilihan dari Allah menjadi di jalur Nabi. Karena tidak mungkin di jalur Nabi sembarangan orang. Makanya kita harus bersyukur pertama, jaga ikhlas, terus berjuang, dan kita berharap bertolong Allah Subhanahu wa taala dan kebersamaan kita, persatuan kita, Allah akan tolong agamanya ini sampai insyaallah kita bisa angkat kalimah la ilaha illallah. Kita bangkitkan Al-Quran yang dianggap radikal dan penghafal Al-Quran radikal, kita bisa buktikan melalui Al-Quran, hafalan Al-Quran dan akhlak Al-Quran, terjamin negeri kita insyaallah makmur, berkah dan berkah thayyibah. Amin. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, sallallahu alaihi wasallam, baraka sayyidina Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.